Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Ahmad Surais dari Prodi PAI semester 4 Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Di sini saya akan membahas materi ICT 1 yang diampu oleh dosen kita yang bernama Bapak Sepandi MPD. Nah, yang dimana di sini materinya tentang mengkategorikan konsep media pembelajaran. Nah, di sini saya mengambil tema yaitu pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi. Saya ambil dari jurnal karya Ali Muhson. Baik ya teman-teman, tanpa panjang lebar, kita langsung saja ke pembahasannya. Oke, di sini pengembangan media pembelajaran berbasis IT ada beberapa poin ya yang akan dibahas, yaitu yang pertama tentang pengertian media pembelajaran. Kemudian yang kedua ada manfaat media pembelajaran. Yang ketiga itu jenis-jenis media. Kemudian yang keempat pengembangan media pembelajaran dan yang kelima itu kesimpulan. Nah, lanjut ya. Di sini ada pengertian media pembelajaran. Nah, teman-teman, menurut Depdiknas tahun 2003, istilah media itu berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Nah, makna umumnya adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Nah, dikaitkan dengan pembelajaran, yaitu proses belajar mengajar pada dasarnya juga merupakan proses komunikasi, sehingga media yang digunakan dalam pembelajaran disebut media pembelajaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan bagian dari sumber belajar yang merupakan kombinasi antara perangkat lunak, yaitu bahan belajar, dengan perangkat keras, yaitu alat belajar. Nah, di sini adapun manfaat media pembelajaran. Secara umum, manfaat media dalam proses pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara guru dan siswa, sehingga kegiatan pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Tetapi secara khusus, ada beberapa manfaat menurut para ahli secara lebih rinci. Kemp dan Dayton dalam Mepidepdiknas tahun 2003 mengidentifikasikan beberapa manfaat dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, sebagai penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan. Kemudian yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Yang keempat, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Yang kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Yang keenam, media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang ketujuh, media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Yang kedelapan, mengubah peran guru ke arah lebih positif dan produktif. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis media. Berdasarkan kategori media, Paul dan David pada tahun 1999 melalui riset 2007 berpendapat bahwa ada 6 kategori, yaitu yang pertama, media yang tidak diproyeksikan. Kemudian yang kedua, media yang diproyeksikan. Yang ketiga, media audio. Yang keempat, media film dan video. Yang kelima, multimedia. Dan yang terakhir, yang keenam, media berbasis komunikasi. Birch dalam Hujair
tahun 2009 mengidentifikasi ciri utama dari media menjadi 3 unsur pokok, yaitu suara, visual, dan gerak. Visual dibedakan menjadi 3, yaitu gambar, garis, dan simbol, yang merupakan suatu kontinum dari bentuk yang dapat ditangkap dengan indera penglihatan. Di samping itu, BERT juga membedakan antara media siar atau telecommunication dan media rekam atau recording, sehingga terdapat 8 klasifikasi media. Yang pertama, media audiovisual gerak, yang kedua, media audiovisual diam, yang ketiga, media audiovisual semi gerak, yang keempat, media visual gerak, yang kelima, media visual diam, yang keenam, media semi gerak, yang ketujuh, media audio, dan yang terakhir, yang kedelapan, media cetak. Nah, di sini jenis-jenis media menurut BERT. Nah, bisa kita lihat ya, pada tabel 1 ada jenis-jenis medianya. Di sini media transmisi, ada suara, gambar, garis, simbol, gerak, serta media rekaman. Nah, seperti contohnya di media rekaman, film atau suara itu mempunyai 5 elemen, mulai dari gambar, suara, garis, simbol, dan gerak. Semuanya ada dalam film dan suara. Kemudian ada pita video film TV atau biasa kita sebut dengan televisi. Semuanya juga ada. Kemudian holografi dalam media rekaman tercantum suara, gambar, garis, simbol, kemudian gerak. Nah, kemudian ada TV diam. Di sini TV diam ini hanya 4 poin ya yang terdapat dalam audiovisual diam. Nah, hanya terdapat suara, gambar, garis, simbol. Namun pergerakan tidak ada. Kemudian ada film rangkai atau suara. Sama di sini juga hanya 4 poin yang terdapat. Nah, kemudian ada lagi contoh-contoh yang lainnya seperti film bingkai suara, halaman suara, buku dengan audio, kemudian rekaman tulisan jauh, lalu audio pointer, film bisu, dan yang lain-lainnya. Nah, selanjutnya media pembelajaran ini terutama ada 8 poin utama ya yang menjadi dan mencirikan media pembelajaran. Yang pertama itu fasilitas. Nah, yang kedua efisien, yang ketiga relevansi, yang keempat konsen, yang kelima sumber, keenam instruksi, ketujuh teknologi, kedelapan proses. Nah, fasilitas di sini memfasilitasi proses belajar mengajar ya, khususnya sebagai guru memberikan fasilitas belajar mengajar kepada siswa. Kemudian efisien. Nah, efisien di sini meningkatkan efisiensi belajar mengajar. Kemudian relevansi dan 8 poin yang disampaikan. Nah, di sini ada macam-macam media pembelajaran dilihat dari jenisnya. Nah, ada 3 ya. Yang pertama media audio, suara. Nah, kalau media audio suara itu contohnya seperti radio. Kemudian media visual atau gambar. Nah, kalau gambar ini seperti pamflet atau mading atau apa namanya yang lainnya. Bisa juga kayak spanduk, kemudian gambar-gambar organ-organ tubuh gitu. Kemudian media audio visual. Di sini ada media suara, kemudian gambar. Contohnya itu seperti televisi, komputer, kemudian infocus, proyektor, laptop, smartphone, dan yang lain-lain. Nah, sekian penyampaian oleh saya mengenai pengembangan teknologi berbasis
Sekian dari saya mengenai materi tentang pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi dan informasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.